Halo semuanya, pernah kepikiran jadi mitra GoRide tapi bingung mulainya gimana? Tenang aja, di sini kita bakal bedah tuntas prosesnya. Yang kelihatannya ribet itu jadi langkah-langkah yang gampang banget buat diikutin. Gimana? Udah siap jadi mitra GoRide? Kalau iya, bagus banget. Anggap aja penjelasan ini kayak co-pilot pribadi kamu yang bakal nuntun kamu di setiap langkah pendaftarannya. Oke, kita intip dulu ya apa aja yang bakal kita bahas. Pertama, soal persiapan penting. Kedua, proses verifikasi yang krusial. Ketiga, kita bahas soal masalah-masalah yang sering muncul. Keempat, cara cek status pendaftaran. Dan terakhir, ada skenario khusus buat yang mau daftar ulang. Lengkap deh pokoknya. Yuk, kita mulai dari bagian pertama, persiapan penting. Ini bukan cuma checklist biasa loh, tapi ini fondasinya. Kalau dari awal udah benar, dijamin deh, proses selanjutnya bakal jauh lebih mulus. Nah, ini nih, dua pertanyaan yang paling sering ditanyain. Pertama, bayar nggak sih? Jawabannya, 100% gratis, nggak ada biaya sama sekali. Kedua, dokumennya apa? Wajib pakai EKTP ya, jadi pastiin EKTP kamu udah siap sedia. Selanjutnya, kamu harus milih tipe mitra. Ada dua pilihan nih. Kalau kamu pilih spesialis, artinya kamu cuma akan dapat orderan tertentu di area tertentu. Contohnya, cuma GoFood di Bali aja. Tapi, kalau pilih mitra umum, kamu bisa dapat semua jenis orderan yang ada. Nah, coba dipikirin, mana yang paling pas buat kamu? Tapi tunggu dulu. Gimana kalau kita salah pilih? Panik nggak? Misalnya, niatnya mau GoRide, kepencetnya GoCar. Apa harus ngulang dari nol lagi? Tenang-tenang, ada solusinya kok. Selama kamu belum upload dokumen apa-apa, kamu bisa ganti pilihannya di halaman profil. Gampang. Tapi, kalau dokumennya udah terlanjur di-submit, nah ini nih, mau nggak mau kamu harus daftar ulang pakai nomor HP dan email yang baru. Makanya cek lagi ya sebelum klik submit. Oke, lanjut ke bagian kedua, proses verifikasi. Ini langkah yang penting banget, soalnya ini soal keamanan. Tujuannya buat mastiin kalau data kamu itu ya beneran kamu, bukan orang lain. Jadi ini buat ngelindungin akun kamu dan juga pelanggan nanti. Biar verifikasi muka kamu langsung berhasil, coba deh ikutin 4 tips simple ini. 1. Pastiin muka kamu itu sama persis kayak foto di GoPay Plus. 2. Lepas dulu semua aksesoris ya, topi, kacamata, apalagi masker. 3. Fotonya tegak dari kepala sampai dada dan cari tempat yang cahayanya bagus. Dan yang terakhir, cari background yang polos, jangan ada apa-apa di belakang. Gampang kan? Lanjut ya ke bagian 3. Namanya juga proses, kadang-kadang ada aja masalah. Tapi nggak usah panik. Anggap aja bagian ini kayak P3K. Pertolongan pertama buat ngatasin kendala-kendala yang paling sering kejadian. Nah, ini dia nih, masalah yang paling sering banget ditanyain. Gimana kalau verifikasi muka gagal? Udah coba ikutin semua cara, tapi kok tetap gak bisa? Apa ini berarti udah nggak ada harapan? Ingat angka ini baik-baik. 3. Yap, kamu punya 3 kali kesempatan buat coba verifikasi wajah dalam sehari. Jadi kalau gagal sekali, jangan langsung nyerah. Masih ada 2 kali percobaan lagi. Terus gimana kalau 3-tiganya gagal? Nah, sistemnya bakal otomatis ngunci sementara. Kamu harus nunggu 24 jam penuh sebelum bisa nyoba lagi. Jadi, gunain 3 kesempatan itu sebaik-baiknya ya. Masalah lain yang sering bikin pusing 7 keliling, tiba-tiba muncul notif, nomor atau email sudah digunakan. Padahal kita ngerasa belum pernah daftar sama sekali. Ini kenapa ya? Sebenarnya penjelasannya simpel banget. Notif itu muncul ya karena nomor HP atau email itu emang udah kedaftar di sistem Gojek. Mungkin dulu banget kamu pernah coba daftar terus lupa atau pernah dipakai buat akun lain. Coba diingat-ingat lagi. Selamat! Kalau udah sampai sini, artinya bagian pendaftaran udah beres. Sekarang kita masuk ke fase penantian. Di sini kuncinya sabar, sambil kita cari tahu apa aja yang terjadi di balik layar setelah kamu klik daftar. Penting buat diingat, proses verifikasi dokumen itu butuh waktu. Tim Gojek perlu cek semuanya satu persatu. Kira-kira butuh waktu sampai 5 hari kerja. Jadi kalau belum ada kabar, jangan langsung cemas ya, emang butuh proses. Nah, biar nggak bingung, ini dia kamu status pendaftaran kamu. Kalau statusnya pendaftaran dalam proses verifikasi, artinya data kamu lagi dicek. Kalau muncul harap kirim ulang berkas, berarti ada yang kurang pas, perlu kamu perbaiki. Verifikasi selesai, wah ini kabar bagus, artinya data kamu udah oke. Nanti ada lagi status 1 langkah terakhir, biasanya ini buat ambil atribut di kantor. Sampai akhirnya, jreng-jreng, Anda resmi terdaftar jadi mitra. Akun kamu aktif, kalaupun ditolak, tenang, kamu bisa tanya langsung ke kantor Gojek terdekat. Ada lagi nih skenario yang bikin bingung. Udah dapat notif verifikasi selesai, tapi kok akunnya belum aktif juga?
Loh, ini kenapa lagi? Jawabannya ini semua soal kebutuhan di lapangan. Bisa jadi pendaftaran di area kamu lagi ditutup sementara karena jumlah mitra udah cukup. Jadi, meskipun verifikasi kamu lolos, aktivasinya nunggu sampai ada kebutuhan lagi di area kamu. Sabar dulu ya. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir nih. Bagian kelima ini khusus buat kamu yang mungkin pernah jadi mitra Gojek, terus resign, dan sekarang mau gabung lagi. Aturannya agak beda sedikit, jadi simak baik-baik. Jadi ada dua skenario. Pertama, kalau kamu mau balik lagi ke layanan yang sama, misalnya dulu GoRide mau balik ke GoRide lagi. Nah, kamu nggak bisa daftar ulang, solusinya datang ke kantor operasional buat minta undo resign. Tapi kalau kamu mau daftar layanan yang beda, misalnya dari GoRide ke GoFood, itu bisa. Caranya tinggal daftar lagi aja, pakai nomor HP yang sama kayak akun kamu yang dulu. Nah, itu dia panduan lengkapnya dari A sampai Z. Dari persiapan sampai skenario khusus buat yang mau balik lagi. Semua info yang kamu butuhin udah ada di tangan kamu. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi kapan mau mulai. Mungkin langkah pertama kamu dimulai hari ini?